Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Tri Setiawan, mahasiswa RPL kelas 1H nomor urut 14 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan olahan pangan tanpa fermentasi. Di sini saya ingin mempraktekkan terkait olahan pangan berbasis tanaman pangan, yaitu kacang tanah. Nanti kacang tanah ini akan kita olah menjadi kacang sangrai yang saat ini di wilayah kami kacang tanah ini potensial dan berproduksi melimpah. Untuk pembuatan kacang sangrai dari kacang tanah, bahan-bahan yang perlu disiapkan cukup sederhana, yaitu kacang tanah yang masih segar, dan yang kedua yaitu pasir. Untuk alatnya kita menggunakan tungku yang terbuat dari tanah liat untuk menjaga kualitas rasa kacang tanah. Kemudian ada juga serok nanti untuk mengaduk-aduk kacang tanah saat disangrai, dan juga nanti ada tungku pembakaran, tungku masak untuk memasak kacang sangrai tersebut. Langkah-langkah yang harus pertama kita lakukan dalam pembuatan kacang sangrai, yaitu bahan yang tadi kita dapat dari pasar atau petani berupa kacang tanah segar, kita cuci hingga bersih. Setelah kita cuci, kita lakukan sortasi. Sortasi itu terkait dengan kotoran-kotoran yang menempel yang ada dalam kacang tanah, ataupun kotoran yang terbawa oleh saat panen kacang tanah. Misalnya kayak begini, kotoran-kotoran ataupun yang kacang tanah yang kurang bagus kualitasnya. Misalnya kacang tanah yang kurang berisi seperti ini, itu kita sortir untuk menjaga kualitas. Yang kita ambil yang berisi, padat berisi seperti ini. Setelah kita lakukan pencucian dan sortir, lalu kita laksanakan terkait kita kering anginkan dulu. Kacang ini kita kering anginkan dulu. Setelah nanti sebelum kita masak menjadi kacang sangrai, kita keringkan, anginkan dulu. Kurang lebih 1 hari kita kering anginkan, atau kalau bila ada panas mungkin cukup setengah hari. Sambil menunggu kacang yang telah kita cuci dan kering anginkan tadi, kita mempersiapkan bahan selanjutnya, yaitu pasir. Tanah pasir ini berfungsi untuk menyangrai kacangnya saat kita masak. Pertama-tama kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran yang masih menempel yang ada dalam pasir tersebut, sehingga pasir ini setelah kita cuci bersih, kita ayak seperti ini, lalu siap untuk kita gunakan untuk menyangrai kacang tanah tersebut. Tahap selanjutnya, setelah tadi pasir kita cuci bersih, kita keringkan dan kita ayak, langkah selanjutnya kita melakukan pemanasan pasir yang ada di tungku ini. Sebelumnya kita persiapkan dulu tungkunya, kita panasi pasir untuk proses selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu pasir yang kita masak. Pasir kita masak terlebih dahulu selama 15 menit dan sudah terlihat panas seperti ini. Lalu kita masukkan kacang tanah yang sudah kita kering anginkan tadi bersama pasir. Tahap selanjutnya yaitu kita laksanakan pengadukan.
aduk. Proses ini sambil kita aduk-aduk berjalan selama 20 menit. Nanti apa yang menjadi ciri khas kacang sangre itu sudah siap untuk kita konsumsi, yaitu kacang akan mudah kita lepas dari kulitnya. Kulitnya kita kelupas itu mudah, dan kulit ari kacang itu juga mudah terkelupas. Intinya indikator kacang sangre ini sudah dikatakan masak apabila kulit kacang mudah kita kelupas, dan jangan sampai menunggu kulit kacang ini kelihatan coklat, karena pada dasarnya nanti kalau sudah dingin kacang yang ada, biji kacang yang ada di dalamnya itu akan terasa pahit kalau memang nunggu kulit kacang ini coklat. Jadi itu bukan menjadi indikator untuk kacang sangre ini sudah dikatakan matang. Setelah kita aduk-aduk selama kira-kira 20 menit, lalu kita cek apakah kacang ini, sangre ini sudah matang dengan cara kita buka. Bila mudah dalam pengelupasan kulitnya dan kulit ari dalamnya itu mudah lepas, jadi kacang sudah dapat kita makan atau konsumsi. Setelah indikator tersebut, kacang berarti sudah selesai kita masak, lalu kita dinginkan. Kita angkat, kita dinginkan. Saya sudah bersihkan dari kotoran tadi. Setelah itu kita dinginkan. Nanti kita dinginkan. Setelah dingin, kacang ini, sangre ini siap untuk dikonsumsi dan disimpan dalam toples. Bila mana untuk proses produksi selanjutnya, nanti kita bisa melakukan pengemasan dengan baik dan bisa kita pasarkan sesuai dengan pesanan yang ada, atau kita pasarkan di lewat online atau lewat pasar tradisional gitu. Setelah kacang sangre kita dinginkan, kita siap melakukan pengemasan. Kita kemas kacang sangre, bisa langsung kita masukkan ke dalam toples. Tapi sebelumnya kita sortir lagi, dan sortir mana kacang yang bagus dan kacang sangre yang kurang bagus. Setelah disortir, yang bagus kita masukkan ke dalam toples, kita kemas. Dengan toples yang bagus, kemasan yang lalu jadilah begini. Ini bisa kita konsumsi sendiri. Kalau untuk skala produksi bisa kita pasarkan untuk proses kacang sangre. Demikian tahapan-tahapan dalam pembuatan kacang sangre, olahan pangan tanpa fermentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.